Matematika. Saya Profianus Ustaqilus. Dan saya Teresia Ibunerta. Saya Profianus Ustaqilus. Kampus Universitas Timor adalah salah satu kampus yang ada di perbatasan Timor Leste. Kampus Universitas Timor terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Universitas Timor memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan matematika. Memiliki lingkungan yang sangat nyaman bagi mahasiswa untuk berinteraksi. Program studi pendidikan matematika memiliki ruangan kelas yang nyaman untuk belajar. Memiliki laboratorium matematika yang canggih dan fasilitas yang bagus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 hal penting terkait dengan matematika, yaitu keterkaitan matematika dengan ilmu lain, karakteristik matematika, serta tinjauan filsafat dari segi epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Yang pertama, keterkaitan matematika dengan ilmu lain. Matematika tidak berdiri sendiri. Banyak ilmu lain yang menggunakan matematika sebagai dasar. Contohnya, ilmu fisika menggunakan rumus untuk menghitung gerak dan gaya. Ilmu ekonomi menggunakan statistika untuk menganalisis data pasar. Ilmu teknik menggunakan geometri untuk merancang bangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan bahasa dasar bagi ilmu-ilmu eksak. Yang kedua, karakteristik matematika. Terdapat 5 karakteristik utama matematika. Yang pertama, objek matematika yang bersifat abstrak, seperti titik dan angka yang hanya ada dalam pikiran. Yang kedua, matematika menggunakan kesepakatan, misalnya simbol tambah dan simbol sama dengan. Yang ketiga, pola pikir matematika bersifat deduktif, yaitu dari hal umum ke hal khusus. Yang keempat, matematika memerlukan kejelasan semesta pembicaraan. Yang kelima, sistem matematika harus konsisten dan tidak boleh bertentangan. 3. Tinjauan filsafat matematika. Epistemologi membahas cara memperoleh kebenaran matematika, yaitu melalui pembuktian dan logika. Ontologi membahas tentang hakikat matematika, yaitu objek matematika yang bersifat abstrak. Yang terakhir, aksiologi membahas kegunaan matematika, yaitu mengasah logika menyelesaikan masalah dan menjadi dasar pengembangan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan matematika. Sejarah perkembangan matematika dimulai dari kebutuhan praktis peradaban kuno, yaitu Mesir dan Mesopotamia, untuk pengukuran dan astronomi sekitar 3000 sebelum Masehi. Matematika berevolusi dari aritmetika dasar menjadi geometri deduktif di Yunani kuno, aljabar dan peradaban Islam, hingga kalkulus dan matematika modern yang kompleks. Yang kedua, zaman Yunani kuno pada 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematika mulai dipelajari secara sistematis. Tokoh seperti Pythagoras mengembangkan teorema Pythagoras, Euclid mengembangkan geometri, dan Archimedes mengembangkan dasar-dasar geometri dan teori bilangan. Yang ketiga, zaman keemasan Islam pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Matematika berkembang pesat melalui integrasi ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep aljabar dan angka nol yang menjadi dasar matematika modern. Yang keempat, abad pertengahan dan Renaissance pada abad ke-14 sampai ke-16 Masehi. Perkembangan simbol-simbol aljabar dan trigonometri di Eropa. Yang terakhir, abad modern pada abad ke-17 sampai dengan sekarang. Penemuan kalkulus oleh Newton dan Leibniz. Perkembangan geometri non-Euklidean, teori bilangan, serta matematika terapan yang pesat di era komputer. Matematika kini menjadi ilmu dasar yang terus berevolusi, mencakup berbagai cabang
yang berkaitan erat dengan teknologi dan sains. Matematika adalah alat fundamental dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk mengolah keuangan seperti berbelanja dan menabung, mengatur waktu, dan membangun infrastruktur. Adapun contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari seperti mengelola uang atau arit matematika sosial, menghitung diskon belanjaan, menghitung bunga bank, dan mengelola anggaran rumah tangga. Yang kedua itu waktu dan perencanaan, seperti mengatur jadwal harian, menghitung durasi perjalanan, dan memikirkan waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah membangun dan mengukur, seperti geometri, menghitung luas tanah, luas permukaan meja, dan matematika membantu manusia menjadi lebih analitis dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah kompleks.